Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fahmi dengan NIM 265004. Di sini saya akan menjelaskan tentang Project Cost Management. Pertama ada tujuan pembelajaran, yaitu memahami pentingnya manajemen biaya proyek, menjelaskan prinsip-prinsip manajemen biaya, proyek dasar, konsep, dan istilah, menggambarkan proses perencanaan manajemen biaya, mendiskusikan berbagai jenis perkiraan biaya dan metode untuk mempersiapkannya, memahami proses penentuan anggaran, dan mempersiapkan perkiraan biaya untuk proyek teknologi informasi, memahami manfaat dari manajemen added value dan manajemen portofolio proyek untuk membantu dalam pengendalian biaya, menggambarkan bagaimana software menunjukkan manajemen proyek dapat membantu manajemen biaya proyek. Pentingnya manajemen biaya proyek. Pertama ada proyek TI memiliki track record yang buruk untuk memenuhi tujuan anggaran. Studi chaos menentukan bahwa rata-rata kelebihan biaya yang harus dikeluarkan adalah antara 180% sampai dengan 56%. Biaya dan manajemen biaya proyek. Biaya adalah sumber daya yang dikorbankan untuk mencapai standar tertentu. Biaya biasanya diukur dalam satuan moneter seperti rupiah, dolar, dan lain-lain. Manajemen biaya proyek mencakup proses yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa proyek diselesaikan dengan biaya yang sudah disetujui. Proses manajemen biaya proyek. Pertama, planning cost management. Yang kedua, estimasi cost. Kemudian determining the budget. Kemudian ada controlling cost. Berikut adalah proses project cost management. Prinsip dasar manajemen biaya. Pertama ada profit atau keuntungan, yaitu pendapatan dikurangi pengeluaran. Margin profit, yaitu rasio pendapatan terhadap profit. Siklus hidup pembiayaan, yaitu total biaya untuk memiliki sebuah produk atau layanan, atau biaya pengembangan ditambah support. Ada cash flow analysis, menentukan estimasi biaya dan keuntungan tahunan untuk sebuah proyek. Ada biaya atau manfaat. Yang nyata adalah biaya yang dapat dengan mudah diukur organisasi dalam rupiah. Biaya atau manfaat yang tidak nyata adalah biaya yang manfaat sulit diukur dalam istilah moneter. Biaya langsung adalah biaya yang dapat secara langsung dihubungkan dengan proses menghasilkan produk atau layanan proyek. Kemudian ada biaya tak langsung, adalah biaya yang tak dapat secara langsung dihubungkan dengan produk atau layanan proyek tapi secara langsung dihubungkan dengan proyek yang berjalan. Kemudian ada estimasi biaya. Manajer proyek harus menganggap serius estimasi biaya jika ingin menyelesaikan proyek sesuai anggaran. Penting untuk dikenali jenis-jenis estimasi biaya, bagaimana menyiapkan estimasi biaya, dan masalah-masalah umum dalam perkiraan biaya. Rencana manajemen biaya adalah dokumen yang menggambarkan bagaimana organisasi akan mengelola ketidaksesuaian biaya pada proyek. Persentase yang besar dari total biaya proyek seringkali adalah biaya buruh, sehingga manajer proyek harus mengembangkan dan melacak perkiraan biaya buruh. Alat bantu dan teknik estimasi biaya. Perkiraan analog atau ke atas ke bawah, menggunakan biaya aktual dari proyek sebelumnya yang serupa sebagai dasar untuk memperkirakan biaya proyek sekarang. Perkiraan bawah ke atas, melakukan perkiraan masing-masing butir pekerjaan atau aktivitas dan menjumlahkannya untuk mendapatkan biaya total proyek. Kemudian ada pemodelan parameter, menggunakan karakteristik parameter dalam model sistem matematis untuk memperkirakan biaya proyek. Kemudian alat bantu komputerisasi, alat bantu seperti spreadsheet dan perangkat lunak manajemen proyek yang dapat membuat pekerjaan dengan menggunakan alat bantu perkiraan biaya menjadi lebih cepat. Penganggaran biaya melibatkan pengalokasian estimasi biaya proyek terhadap butir pekerjaan proyek dari waktu ke waktu. Kemudian WBS merupakan masukan yang diperlukan untuk proses penganggaran
biaya karena mengandung butir-butir pekerjaan. Kemudian ada sasarannya. Anggaran per fase, waktu yang digunakan manajer proyek untuk mengukur dan memantau kinerja biaya. Kemudian di sini ada contoh cost baseline. Pengendalian biaya. Pengendalian biaya proyek mencakup pemantauan kinerja biaya, memastikan bahwa biaya hanya perubahan proyek yang tepat yang dimasukkan dalam cost baseline yang direvisi, menginformasikan pemangku kepentingan proyek tentang perubahan proyek yang akan mempengaruhi biaya. Kemudian ada Earned Value Management, merupakan salah satu alat penting dalam pengendalian biaya. Earned Value Management adalah untuk mengukur kinerja proyek yang mengintegrasikan ruang lingkup waktu dan biaya data. Untuk menggunakan EVM harus dibuat terlebih dahulu baseline. Dengan baseline dapat dievaluasi apakah proyek berjalan dengan baik atau tidak. Secara periodik, informasi aktual mengenai kinerja proyek harus diperbarui sehingga pemanfaatan EVM ini dapat optimal. Istilah-istilah EVM ada Planet Value atau PV, ada Actual Cost atau AC, ada Earned Value atau EV, atau ada Rate of Performance atau RP. Juga Schedule Variance atau SV, ada Cost Performance Index atau CPI, Schedule Performance Index, SPI. Di sini ada rumus Earned Value. Berikut ada term dan formula. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Hitunglah proyek memiliki anggaran $9.000 dan dilaksanakan dalam 9 bulan. Diasumsikan bahwa pengeluaran biaya per bulan tetap setelah 2 bulan manajer proyek menyatakan bahwa 15% pekerjaan telah selesai dengan pengeluaran biaya sebesar $1.500. Pertanyaannya, hitunglah EV, CV, dan SV. Hitunglah CPI dan SPI, hitunglah EAC dan ETC. Penyelesaian adalah sebagai berikut. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.